apa tangkis tangannya, apa patahin sendinya. Udah dipatahin sendinya, goloknya kita buang. Terus yang satu lagi melawan, itu mau ketangkis, kena tangan tapi nggak berdarah, itu kan cuma sobek aja gitu. Aku tangsi baju apa, hai manusia keluarlah, jangan kau sembunyi. Loh, dari mana ini datangnya suara? Kalau bener panjenengan punya kekuatan, istilah punya ilmu, keluar tiba-tiba dari kiri kanan itu ada apa, segumpal angin gitu, angin bulat gitu kan, narik menyedot abah. Pokoknya energinya tinggi, kenceng banget menyedot abah. Lalu yang di depan itu apa yang namanya gorila itu tetap menggunakan kekuatannya juga lagi. Abang nggak bisa bergerak di situ kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rahayu. Selamat malam sobat semua. Selamat malam sobat saudara-saudara Abah dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi di malam ini dengan acaranya atau channelnya Abah Bandung. Semoga di malam ini semua sobat atau saudara-saudara Abah terhibur dengan cerita-cerita perjalanan Abah. Dan untuk itu sambil mendengarkan cerita Abah, alangkah baiknya kita temani dengan secangkir kopi dan sebungkus rokoknya, begitu. Semoga dengan malam ini sobat semua terhibur dengan cerita-ceritanya Abah. Dan untuk itu semoga di malam ini kita ambil yang positifnya, kita buang yang negatifnya. Semoga bermanfaat cerita-cerita Abah, menjadikan kesan inspirasi untuk anak muda, generasi muda. Semoga terinspirasi dengan cerita-cerita Abah. Dan untuk yang malam ini Abah akan menceritakan perjalanan sewaktu kita menempuh sebuah guha ya. Abah tetap ingsun pamit minta widi ke sesepuh, yaitu ke Simbah. Sebelum kita berangkat, Abah berangkat itu untuk melanjutkan perjalanan, kita minta dulu widi. Ingsun pamit ke sesepuh minta doanya bahwa Abah akan melanjutkan perjalanan ke gunung Penggodogan Bima, jadi Penggemelengan Bima katanya dari situ. Hati-hati, acu, betul. Kalau udah nyampe di sana ada sebuah gua katanya yang tidak kelihatan orang, itu kan. Guanya sangat sempit katanya, pintu guanya itu. Makanya butuh hati-hati, waspada, soalnya nggak kelihatan. Ya Mbak, saya ngerti. Insya Allah akan saya jalani perintah dari Mbak. Saya undur pamit.
mohon doa restu, semoga selamat apa yang akan diemban sama saya, apa yang akan saya pelajari. Bacain aja ini kalimahnya Putu dari sini ya, sebelum keluar dari rumah sini, tolong ini dijikirin setiap melangkahkan kaki kita, sambil dijikir kalimahnya. Oh iya Mbah, terima kasih. Disitulah Abah bergegas pamitan, udah dikasih doa sama si Mbah, barulah Abah meneruskan perjalanan lagi menuju ke gunung Gunung Panggemlengan Bima lah, kalau di Pawayangan Panggodogan Bima gitu kan, yang terletak masih di Pulau Jawa Tengah kalau nggak salah itu. Dari rumah kita pamitan, jalan kaki dari situ karena udah ada petunjuk dari Simba, walaupun rintangan ujian yang akan datang menghampiri Putu, harus bersabar. Itu ujian kita akan melangkahkan kaki untuk menuju kebaikan, selalu diuji, hati-hati. Nah itu, mudah-mudahan Putu selamat dalam perjalanan, ada lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa yang terbaik buat saya dari seorang kesepuhan. Insya Allah akan dilaksanakan ujangan-ujangannya, amanah-amanahnya, gitu Pak. Ditaati, dituruti. Karena apa? Orang tua atau sesepuh itu mendidik kita itu dengan kasih sayang yang tulus. Tergantung diri kita, asal jangan sampai disalahgunakan dan jangan sampai salah jalan. Singkat cerita, masih di perjalanan kita, banyak rintangan godaan yang Abah alami itu. Satu, kita nggak mulus dalam pertengahan jalan, selalu ada yang menghalangi, yaitu tadi sekelompok gerombolan atau preman lah istilahnya, preman muji ke kita karena pakaian kita beda dari orang-orang kan, selalu pakai pangsi. Soal diuji apa katanya, hei gembel, hei orang gila, dasar di sini bukan udah nggak zaman katanya pakai pangsi kayak gitu. Cacian, makian, Abah enggak ini. Terus lurus pandangan niat kita, tujuan kita. Apa kata sesepuh, hati-hati dalam perjalanan, terlalu banyak ujian. Makanya Abah dari situ terus menelusuri, tidak menoleh ke belakang, ke depan, terus tujuan. Walaupun seberat apapun ujian, insya Allah kita sanggup menghadapi selama masih di jalan Allah. Abah semangat sambil berzikir, dalam hati itu menggema, gitu kan. Ya apa boleh buatlah, seandainya ada orang yang menghalangi perjalanan kita karena bukan kesalahan kita, dia yang menggoda, dia yang duluan kasar, seolah-olah menantang untuk berkelahi. Ya apa boleh buat kalau sudah gitu, udah dibawa baik-baik, dianya masih ngotot keke, malahan nyerang duluan, mukul duluan kan, secara tiba-tiba. Itu dalam perjalanan itu ada sekitar 4 orang ya yang mencegah, yang menghalangi jalan perjalanan Abah itu. Wah, sadis-sadis premannya kalau di sana. Itu Bang, tidak ada maaf kalau bagi dia. Gitu. Makanya dari situlah secara baik-baik nggak bisa, damai nggak bisa, ya kita bertindak melawan lah istilahnya. Gitu. Ya berduel di situ, tahu nggak, berkelahi di situ dengan 4 preman di situ kan. Pada hitung-hitung kan kulitnya itu sama lah dengan Abah. Dan
bertato dia kan. Kalau abah cuma nggak bisa menggunakan apa namanya istilahnya apa yang abah punya, cuman menangkis serangan dari musuh, dari lawan. Karena apa? Nggak mau membinasakan seseorang. Kalau tangan kosong ya tangan kosong kita lawan. Jangan sampai kita mengeluarkan apa yang kita punya, kasihan. Kita jangan atau tidak boleh membinasakan sesama, tidak boleh dosa. Makanya abah selalu menghindar dari pukulan dia. Nah tiba-tiba yang berdua apa namanya cabut senjata itu kayak senjata apa ya, supaya itu parang ya, parang gitu. Nah, golok tapi kayak parang ujungnya. Nah di situ baru apa? Nah, ini bahaya. Kalau udah mengeluarkan senjata ini bahaya gitu kan. Ujung-ujungnya nyawa taruhannya. Nah di situ abah tetap kita memohon ya Allah berikanlah perlindungan kekuatan badan saya, semoga diberikan kesehatan, keselamatan dan kekuatan. Nah dari situ ya Bismillah aja gitu kan. Bismillah tiba-tiba yang dua apa namanya mukul pakai parang itu pakai golok. Abah tangkis tangannya, abah patahin sendinya. Udah dipatahin sendinya, goloknya kita buang. Terus yang satu jalan lagi melawan. Itu mau ketangkis kena tangan, tapi nggak berdarah. Gitu kan, cuman sobek aja itu apa tangsi baju abah. Sobek dia kaget, nggak keluar darah. Nah dari situ akhirnya ditaruhlah golok, dijatuhin. Udah dijatuhin golok dia lari. Pada ketakutan semua lari, pada ketakutan. Alhamdulillah ya Allah, abah selamat dari mara bahaya. Selamat, jauhkanlah dari mara bahaya ya Allah, berikanlah perlindungan untuk perjalanan saya mencari ilmu demi kebaikan umat. Siapa tahu dapat dapat suatu jimat atau ilmu yang bermanfaat untuk umat. Ya sejenis kita ngobatin umat lah. Gitu. Secara ininya kita tujuannya pengen mengobati sejenis penyakit apa yang diderita kita. Pengen itu sekali membantu umat itu semua dengan keikhlasan hati. Singkat cerita udah pada lari itu preman semuanya, 4 orang itu. Abang nggak menghiraukan itu golok. Kita taruh di solokan lah, di situ ditanam sama lumpur di situ. Karena takut ada yang ambil gitu kan. Udah kita tanam, udah kita kubur golok, 2 golok itu. Abah melanjutkan perjalanan lagi. Nah dari situ naiklah gunung, naik bukit dulu kan. Udah naik bukit, kita kemalaman di situ. Abah kemalaman juga nggak pernah tidur kalau di hutan itu. Kita ambil daun kering atau daun pisang lah, buat berteduh dulu di situ, istirahat. Karena malam kan gelap gitu. Kalau nggak ada bulan kita gelap, kita istirahat dulu sambil kita berzikir di situ. Sambil kita nyari daun pohon pisang atau pohon apalah yang bisa pakai kita berteduh gitu di situ. Sama sekali nggak ada yang ditakutin sama Abah, takut sama Allah aja. Gitu. Apa itu binatang buas atau sejenis apalah yang di hutan namanya dilewungkan, pasti banyak lah binatang yang buas-buas gitu. Tapi alhamdulillah nggak ada. Cuman ujian untuk Abah itu bukan sama binatang, tapi sama makhluk yang menyerupai binatang, gitu kan. Singkat cerita Abah lagi benahi untuk tempat berteduh, mau malam di situ, mau berzikir di situ. Biar biar nggak ada kedinginan lah, biar nggak terlalu kedinginan kan. Kalau namanya di hutan ada kabut gitu kan. Yang namanya kabut di lewung itu buat dinginnya minta ampun gitu. Ya Abah nyari udah ada tempat berteduh, udah bagus. Kita di situ terpakur zikir, tetap zikiran yang dikasih amalan dari si Mbah gitu kan. Keputus-putus di situ. Zikiran itu terus apa?
tiba-tiba ada yang manggil kan. Abah heran, kaget di situ, di tempat itu kan. Itu belum seberapa, baru juga naik bukit, belum pertengahan gunung apa namanya itu, Gunung Panggodogan Bima itu belum pertengahan, baru setengahnya lah, seperempatnya itu. Di situ nyampe di situ, wah ujiannya minta ampun. Mereka cerita ada yang manggil, itu makhluk goibnya, hai manusia, keluarlah, jangan kau sembunyi gitu kan. Loh, dari mana ada datangnya suara? Kalau benar panjenengan punya kekuatan, istilah punya ilmu, keluar dari tempat sembunyi. Loh, saya bukan sembunyi, saya berteduh karena kemalaman, takut banyak kabut. Udah, jangan banyak bicara, keluar. Ya monggo, saya keluar. Silahkan tunjukkan wujud yang asli, tunjukkan. Tiba-tiba Abah kaget kan di situ, datangnya dari atas, asap itu merah, jadi di depan, pas di depan Abah. Ternyata makhluknya tinggi besar, dengkulnya juga seatap rumah, berapa meter. Ngelihatnya dari bawah sampai atas tuh dengkul, subhanallah, luar biasa. Abah mah kecil segini, mau gimana coba bayangin melawan makhluk kayak gitu. Ya Allah, perlindungan, minta kekuatan, minta diselamatkan dari mara bahaya ini ya Allah. Terus sambil berzikir, udah lawan saya, kamu udah berani masuk wilayah saya, gak sembarangan, gak ada manusia yang bisa lolos dari sini, harus kalahin dulu saya, katanya. Kalau udah kalah saya, silahkan, gitu kan, langkahin dulu katanya mayat saya. Kata Abah ini, udah, maaf, kita sesama makhluk Allah, jangan saling kita pertumpahan darah, jangan sampai kita membunuh lah. Kita sama-sama saling doain, walaupun kita beda alam itu kan. Kita Abah alam manusia, panjenengan alam gaib gitu kan. Udahlah, jangan banyak atur, kita coba kekuatan, kita coba kemampuan kamu. Ya kalau bagi saya monggo silahkan, karena saya nggak punya dosa. Terus bila mana ada kesalahan, mohon dimaafkan, karena saya nggak tahu apakah di sini yang berkuasa itu siapa, kan nggak tahu panjenengan yang berkuasa di sini, di wilayah gunung sini, gitu kan. Sekali lagi mohon maaf bila mana keganggu, keusik perjalanan sama Abah gitu kan. Ya pokoknya minta pertanggungjawaban, katanya. Saya udah diganggu, nggak sembarangan orang nyebrang ke wilayah saya. Masa sampai nggak malu gitu, saya kecil, panjenengan tinggi besar, gitu kan. Berubahlah dia, boleh kalau gitu saya akan berubah wujud, katanya. Pak, berubahlah jadi ular di situ kan, ular naga. Abah kaget di situ, ya Allah, ini makhluk luar biasa. Berikanlah kekuatan, keselamatan badan saya. Ya Allah, ya Karim, kuatkanlah badan saya selalu. Gak lupa sambil berzikir. Nah di situ kan kita bertarung sambil dari itu ngeluarin api. Abah menghindar, dia kena ke pohon, tumbang pohon. Nah, dari situ kita gerak lagi, nyemburin lagi api, nyemburin, kena lagi pohon, tumbang lagi. Udah ada 4 kali pohon pada tumbang, baru di situ kita meredih apa yang kita punya, apa yang udah kita pelajari dari sesepuh semua, kita gabungin semuanya kekuatan kita gunain, kita lawan, kita musnahkan lah makhluk yang akan membinasakan kita, gitu kan. Ini apa coba lawan di situ,
berkelahi lah, sangat sengit lah kalau di film itu, luar biasa, sangat sengit kekuatannya dia itu. Udah gitu Abah pukul dengan kekuatan Abah, kena kepalanya sampai hancur tumbang kepalanya itu, sepotong, tapi badannya masih hidup tuh makhluk. Walaupun kepalanya udah hancur, terpisah dengan pukulan Abah, tapi badannya masih hidup. Itulah makhluk. Nah dari situ coba lagi, masih melawan dia walaupun kepalanya udah enggak ada. Mungkin dia punya ilmu Pancasona atau Olontek lah dulu. Itu kita lawan, di situ bertarung lagi, pertarungan sengit lagi. Ya apa boleh buat lah, karena udah kepalanya udah nggak ada. Coba lagi, pukul lagi semua keseluruhan badannya biar musnah, hancur semuanya, gitu kan. Coba pukul dengan kekuatan, hancur lebur, hilang, meninggalkan suara. Silahkan ujian panjenengan mulus, silahkan katanya. Saya udah mengaku kelelahan berkelahi sama panjenengan. Dia bilang gitu ke Abah, monggo silahkan lanjutin perjalanan, saya akan mengawal dari atas, katanya. Ya syukur alhamdulillah kalau gitu, terima kasih banyak, kata Abah. Kita saling maafin, kita saling doain. Kalau mau toh saling doain, kita jadi jarak jauh aja mengawal. Iya, saya akan mengawal panjenengan dari jauh dari atas, katanya. Ya monggo silahkan. Dia nggak sempat bilang namanya, Abah nggak sempat. Cuma dalam perjalanan kayaknya ada sesuatu gitu yang kayak mayungin. Mungkin ya dia ngikut beneran gitu kan dalam perjalanan. Abah tanya, coba sampean masih ngikut saya? Iya, saya akan setia ngikutin karena saya udah kalah. Oh gitu, kalau gitu sampai nama panjenengan siapa, katanya. Kata Abah gitu kan, nama panjenengan itu siapa, kekasih kamu itu siapa namanya, udah gak penting, katanya. Ada nanti juga yang tahu gitu kan. Dia nggak nyebutin nama. Ya wis lah, udah kalau nggak mau nyebutin nama, asalkan kita satu auran mengawal, kita saling doain. Ya monggo dilanjut, katanya, perjalanan gitu. Nah, sekarang kita berjalan daki gunung, naik gunung, turun gunung ya. Waktu itu masih ngikut dia, cuman ada beberapa jarak berapa kilo gitu, oh dia hilang, nggak ada. Nggak tahu kemana. Kemungkinan wilayah ada lagi yang punya wilayah gitu, kekuatannya lebih tinggi dari dia, makanya dia nggak berani ngikut ke Abah gitu. Karena dia juga takut dengan menyeberangi wilayah seseorang gitu kan, tanpa ada izin, tanpa ada tujuan. Dia hilang, nggak ngikutin Abah. Mungkin kekuatannya lebih tinggi dari penguasa gunung di situ. Sehingga cerita yang nggak apa-apa, kata Abah. Dengan semangat tekan Abah melanjutkan perjalanan lagi menuju ke gunung Penggodogan Bima, atau disebut Penggemelengan Bima lah. Sewaktu dulu Bima belajar ilmu itu digodok dulu di situ, digembleng dulu di gunung situ. Itu masih jauh, belum pertengahan, masih di seperempat perjalanan itu. Tapi rintangan ujian untuk Abah itu banyak. Datang lagi lah seperti burung lah, seperti burung. Dan itu yang dinamakan kalau dulu kalau wewe atau wegombel itu kan. Wegombel tapi rajanya, bukan yang ecek-eceknya, ini rajanya kelas tinggi lah ilmu gitu kan. Dia akan bisa berubah-ubah wujud. Cerita menghampiri Abah dari belakang.
mengeluarkan api juga, energi gitu, energi getaran kerasa. Astagfirullahaladzim, apa ngelihat nengok ke atas, subhanallah, ya Allah, hujan apa lagi ini. Kalau berani turunlah wujudnya, buktikan wujud sampean, sok buktikan wujud. Kayak ini aja, kayak unsur panah, set, jadilah wujudnya. Seperti King Kong lah, seperti King Kong dia. Kamu udah berani mau memasuki wilayah saya tanpa ada basa-basi, tanpa ada izin, tanpa ada unjuk salam. Enak aja nyebrang kuasaan saya, ini wilayah saya. Aduh, abang merasa dosa, bener, abang nggak izin dulu ke situ, melewati itu. Ya mohon maaf sekali lagi bila mana ada kesalahan, keganggu, keusik dengan kedatangan saya, kehadiran saya. Karena saya ada petunjuk harus melakukan perjalanan lewat hutan sini. Oh nggak bisa, kamu udah ngalahin yang di bawah katanya. Sekarang nggak bisa ngalahin yang saya, gitu kan. Loh, kok kita malah main kekerasan? Kita kan saling doain, gitu kan. Mohon dimaafkan sekali lagi bila ada kesalahan. Kan saya udah minta maaf. Ya nggak bisa gitu, kamu harus kena hukumannya. Hukumannya apa? Ya mati. Astagfirullahaladzim, jangan sampai gitulah. Saya mohon, karena saya tidak punya dosa. Masa dosa segini pun kita harus dengan kematian ataupun bunuh? Nggak bisa. Dia sadis, harus ada santapan katanya buat rekan-rekan dia. Apa itu kata dia mau dibuat santapan. Allahu Akbar, ya Allah. Dari situ abang beralih lagi mohon. Mudah-mudahan diberikan kekuatan dengan pertolongan dari Allah, pertolongan dari sesepuh semua, dari guru-guru abah. Semoga menolong dalam perjalanan ini. Singkat cerita, dia maksa pengen bertarung, berkelahi sama abah. Karena apa? Pengen nguji katanya. Saya pengen nguji sampai di mana ilmu kamu, kanuragan kamu yang udah diajarkan. Bisa ngalahin saya enggak? Aduh maaf, saya enggak akan bisa, kata abah. Karena abah tidak mau punya ilmu kita binasa orang, apalagi binasa sesama makhluk Allah. Kita enggak bisa, jangan saling binasa. Yang udah kita damai, mohon dimaafkan. Enggak bisa gitu katanya. Katanya kamu udah ngalahin yang penguasa yang pertama katanya. Sekarang saya penguasa kedua di sini. Gitu, Pak. Udahlah, minta maaf lah. Abah mengakui kesalahan karena enggak pamitan. Maaf sekali lagi kalau terganggu, keusik dengan kedatangan saya. Enggak bisa gitu, Pak. Nah, tiba-tiba dari kiri kanan itu ada segumpal angin gitu, angin bulat gitu kan. Narik, menyedot abah. Pokoknya energinya tinggi, kenceng banget menyedot abah. Lalu yang di depan itu yang dinamakan gorila itu tetap menggunakan kekuatannya juga lagi. Abah nggak bisa bergerak di situ kan. Nggak sempat kita mau menggunakan ilmu apapun juga, karena apa, udah keikat sama energi di sini kiri kanan kan. Bulat energi itu, api lah, bola api dua-duanya kan. Nah, abah kesedot ke situ. Makin dekat itu gulungan api itu, asap warna merah itu, merah hitam itu menggumpal, mendekati. Terus lah, abah kesedot. Abah di situ mungkin nggak sadar diri, nggak sadar gitu. Singkat cerita,
Udah lama kemudian Abah sadar diri. Di situ kita istighfar, astagfirullahaladzim, ya Allah. Tiba-tiba Abah kaget. Kok udah ada di kerajaan, yaitu yang disebut kerajaan siluman, gitu kan. Itu banyak kera, kan, sejenis gorila, itu banyak kerajaannya gorila di situ, kerajaan monyet lah, gitu kan. Abah kaget, heran, ya Allah, hujan apa lagi? Kok sampai saya bisa dibawa ke alam goib, gitu, ke alam siluman? Ya mungkin ini ujian buat Abah, gitu kan, nggak nyadar diri. Nah di situ Abah coba semedi gitu lah, semedi dikasih tepakur, barangkali takut ilmu Abah itu, kekuatan Abah, energi Abah itu nggak ada. Nah di situ Abah tepakur, dikasih menyatukan antara sukma kita, badan kita dengan alam, gitu kan, sekitarnya. Nggak ada kekuatan sama sekali, hilang energi hilang, cuman bisa ngucapin istighfar aja, gitu kan. Kalau energi kekuatan hilang semua, nggak tahu kenapa, ya Allah, kok bisa begini, apa yang akan terjadi? Semoga aja ada lindungan dari Allah, kan? Walaupun apapun rintangan ujian, tetap saya akan menghadapi, kan? Dengan izin Allah, dengan izin para guru-guru saya, gitu kan, para sesepuh saya, semoga membantu dalam perjalanan ini. Saya terima ujian apalagi. Nah di kerajaan siluman itu yang disebut kerajaan kera lah, monyet, gitu kan. Itu tadi yang panglimanya itu yang bawa Abah masuk ke dunia goib, itu dunia siluman itu, kerajaan di situ. Tapi nggak kelihatan kayak kera, kayak monyet, wajahnya itu kayak kita, cantik kan, perempuan laki-laki pada ganteng. Jadi nggak kelihatan itu siluman kera, gitu kan. Cuman mungkin secara kasat mata dirubah lah penglihatan Abah itu. Padahal dia siluman semua, tapi mungkin dengan sirap atau sihir dia menjelma menjadi perempuan cantik, laki-laki, gitu ya, orang tua, anak-anak itu campur. Kayak di kita lah di alam dunia, kita di alam rahmi, gitu kan. Ya awalnya Abah di situ cari tahu, kan banyak penduduk di situ juga, penduduk ya semacam siluman, gitu kan, berupa menjelma manusia, menyerupai manusia, gitu kan. Ya Abah tanya-tanya dengan penduduk di situ, di sini daerah apa namanya? Oh di sini ada kerajaan, katanya. Di sini kerajaan apa? Ya kerajaan kera, katanya. Kalau sampean pengen kaya, sok aja temui rajanya, katanya. Loh, emang bisa gitu? Ya bisa. Pengen apa sampean? Pengen uang, pengen emas, pengen apa? Pokoknya di situ sok menghadapi rajanya, gitu kan. Ini perjalanan jauh dari sini, katanya. Kalau mau nanti saya anterin, kata si bapak itu. Ya Abah coba pengen sih tahu ke sana, nggak jahat nggak rajanya. Ya gimana kitanya, katanya. Kalau kitanya baik ya baik, tapi kalau kitanya jahat ya jahat dia juga. Oh gitu ya, kata Abah. Abah nggak nyadar bahwa di alam siluman kan, saking kena sirapan itu. Ya bolehlah, kata Abah, saya pengen coba ketemu sama rajanya atau sama putrinya, gitu kan, dayang-dayangnya. Oh iya, nanti saya anterin, sekarang makan aja dulu. Maaf kalau untuk itu saya nggak biasa makan, gitu kan. Yang dimakan saya mah kopi hitam, air lah, gitu kan. Bukan kopi lah, air aja, gitu. Ya sok aja kalau nggak mau makan, gitu kan. Abah belum pernah makan nasi, belum. Kalau ada juga tumbuh-tumbuhan di situ kan, buah-buahan, sayur-sayuran,
di perjalanan itu makannya nggak pernah makan nasi gitu kan. Yang ada di hutan aja apa itu buah-buahan gitu. Singkat cerita besoknya kita udah di situ di rumah orang tua itu, dianterin lah sama orang tua itu ke kerajaan ketemu raja. Tapi dia nggak cuma nganterin aja, nggak sampai dia masuk ke kerajaannya, ke istananya. Cuma dia nganterin sampai pintu gerbang kerajaan. Kata beliau, kata si bapak begini, bilang, sok udah sampai di sini saya ngantar, silahkan penjenengan masuk. Loh, mana, kata abah, penjaganya di sini tinggal ngetuk aja. Dia juga nanti tahu, ketuk aja, coba aja. Ketuk si pintu keraton kerajaan itu, oh ternyata benar, dibukain lah sama penjaga itu. Monggo, katanya, silahkan masuk gitu kan. Dia nggak tanya siapa saya, mau kemana, nggak tanya. Mungkin apa namanya udah tahu lah. Dia dipersilahkanlah abah masuk ke istana kerajaan karena di situ kan. Begitu masuk, subhanallah, ya Allah, luar biasa keindahannya itu di istana itu. Putrinya pada cantik-cantik, dayangnya pada cantik-cantik. Ya tergiur lah apa sedikitnya. Karena apa? Karena udah disirap gitu kan. Sirapan siluman gitu. Sirapan makhluk itu. Tiba-tiba abang unjuk salam, sampurasun, permisi, rampes. Silakan monggo masuk. Saya udah tahu kedatangan penjenengan, kata Panglima. Silakan duduk, nanti tunggu dulu. Raja saya lagi ada urusan. Sok duduk aja. Kalau mau makan apa, mau ngopi apa, ada pun buah-buahan di situ banyak kan, buah-buahan. Adalah dayangnya gitu kan. Wah, pada cantik-cantik dayangnya, ibaratkan apa namanya, menggoda abah gitu kan, supaya tertarik sama dia gitu. Sampai pokoknya menggoda lah, gimana caranya biar tertarik. Tapi alhamdulillah untuk itu nggak kegoda apa ya sama perempuan itu. Saking selalu ada lindungan gitu, mungkin dari guru-guru saya, dari guru-guru apa. Alhamdulillah nggak kegoda. Singkat cerita, datanglah raja. Dia bilang gini, kedatangan sampean udah ditunggu, sok silahkan, tinggal pilih mau yang mana, katanya. Di samping saya ada di kiri, di kanan saya ada di samping, silahkan pilih yang mana, yang sampean senangi, yang sampean cintai, itu kan untuk dijadikan istri. Loh, kok sampai gitu ya? Tadi dayangnya mengganggu, sekarang mau dijodohkan sama putri-putrinya. Itu kan luar biasa cantiknya, begitu kan. Ya mungkin itu udah pengaruhnya sirapan siluman. Akhirnya abah memilih yang cantik dari yang tiga itu, yang lebih cantik dari yang bertiga itu. Abah pilih itu aja, kata abah. Sok aja sekarang istirahat, mungkin capek lelah dalam perjalanan, katanya. Sok silakan ke dayang-dayangnya. Abah itu dihapit sama dayang-dayang itu. Ya, dihapit, dibawa ke suatu tempat lah, istana, kamar gitu kan. Kamar yang indah gitu kan. Kata dayang-dayangnya, Mas silakan ganti baju atau mau mandi dulu, katanya kan gitu. Jika cerita abah di situ mandi gitu kan. Udah mandi, kita tetap udah disediain sih pakaian kayak raja lah gitu kan, tapi abah nggak pakai. Kata dayang gini, kenapa itu nggak dipakai, kan udah disediain, katanya. Gak mau pengennya ini, kalau pakai yang gitu itu nanti tuan putri juga nggak mau, katanya. Pengen ditikah sama penjenengan, nggak mau kalau mau pakaiannya nggak diganti, katanya. Harusnya diganti itu pakaian. Abah tetap kekeh nggak mau.
nggak mau pakai pakaian gitu, pengennya ya pakaian seadanya yang ada Abah. Kan marah dia itu Dayang itu kalau begitu sampai melanggar katanya di sini. Saya laporin, ya monggo silakan laporin itu kan. Pergilah dia laporan mungkin ke rajanya dia, ke atasan dia. Nah mungkin pemirsa sobat Abah semuanya dimanapun Anda berada, mungkin untuk cerita malam ini sampai di sini dulu karena faktor waktu tidak memungkinkan. Ada banyak lagi urusan yang lain Abah. Mungkin kalau berkenan Abah tayang lagi, tampil lagi, tolong like dan komen di kolom komentar ya. Kalau seandainya Abah tayang lagi, silahkan berkomentar. Berkenan untuk tayang lagi boleh, karena ini ceritanya masih panjang, belum nyampe ke Pegodogan atau tempat semedinya Bima dulu, tempat pertapaan Bima masih di Jawa Tengah ya. Mudah-mudahan nanti kita bertemu lagi dalam keadaan sehat walafiat dan diberikan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu sekian dulu Kuruh Abah Bandung di channelnya Abah Bandung malam ini, dan semoga kita semuanya diberikan rahmat hidayah, keselamatan, keberkahan, kebahagiaan, untuk dipanjangkan umur kita semuanya. Amin Allahumma amin. Untuk itu Abah pamit undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Rahayu.